A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau adraka fil waqti ya. Langsung ya, jelas nih. Maknanya ini sampai ndi? Far'un jin dabui. Oh ya, guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Walau adraka fil waqti rak'atan la dunaha fal kullu adhaun wa illa faqadun. Sekarang kita membahas tentang yang melanjutkan yang kemarin, bahwa walau adraka fil waqti rak'atan, andaikan seseorang itu dalam kondisi sudah melaksanakan sholat tapi cuma menemukan 1 rakaat saja, la dunaha, tidak di bawahnya 1 rakaat, maka fal kullu adaun, maka semuanya itu dihukumi sebagai sholat yang ada, bukan sholat yang qadha. Artinya bagaimana? Ini sering terjadi bagi orang-orang yang semisal sholatnya itu sering mengakhir-akhirkan, atau pokoknya orang itu sholatnya kebetulan akhir. Semisal ya, tadi kamu kebetulan sholat duhur itu baru datang kerja, ya, kok asar sudah kurang cuma 5 menit. Kamu akhirnya bergegas wudhu, takbir, kayak takbir Allahu Akbar. Kayak takbir Allahu Akbar, kok marengonten kamu sudah waktu tersisa cuma katakan 1 menit. Kamu dapat 1 rakaat. Kamu dapat 1 rakaat, kok kemudian sudah mendengarkan adzan asar. Maka kan berarti kamu sholat duhurnya itu sudah mendapatkan 1 rakaat. Maka 1 rakaat ini yang kamu lakukan di dalam waktu itu sudah membuat hukum kamu melakukan sholat duhur itu semuanya ada. Semuanya dihukumi ada, bukan dihukumi qadha. Soalnya kadang ibu iki awakmu ben paham. Kadang soalnya ana wongku bingung. Saya takbir Allahu Akbar, terus marono maket oleh 1 rakaat, marono kemudian dia berdiri di rakaat kedua, marono krungu adzan asar. Akhirnya ono sing menganggap, biasanya ada yang menganggap, waduh, adzan rek batal iki berarti sholat duhure. Ada dari kalian yang menganggap seperti itu? Ada sebagian orang itu yang kadang anggapannya gitu. Jadi dipikir krono dekne iku gur menangi 1 rakaat, marono kok wis krungu adzan berarti sholate batal. Itu dalam versi keyakinannya orang awam. Itu keyakinan yang salah, itu pemahaman yang salah. Nggak ada ceritanya orang kalau sudah masuk sholat kemudian keluar waktu hukum sholatnya dihukumi batal, nggak ada. Sholatnya dihukumi sah. Cuma yang menjadi pembahasan adalah dia itu sholatnya qadha ataukah sholatnya ada. Ada itu maksudnya sholatnya dianggap sholat yang dilakukan dalam tepat waktu. Qadha itu maksudnya sholat yang dilakukan dalam keadaan keluar waktu. Wes, jadi yang perlu kamu catat pertama adalah orang kalau sudah menemukan, melakukan 1 rakaat di dalam waktu, maka itu sudah cukup untuk menyetatuskan bahwa sholatnya itu dihukumi sholat yang ada atau sholat yang sudah dilakukan di dalam waktu. Fal kullu adaun. Ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Karena di dalam hadisnya dikatakan man adraka raka'atan minas sholati faqad adrakas shalah. Barang siapa yang menemukan 1 rakaat dari sholat, maka dia sudah dihukumi menemukan sholat secara sempurna. Artinya sholat itu sudah dihukumi ada. Itu 1. Sehingga timbul pertanyaan, loh Gus kok bisa dihukumi ada
Padahal kalau sholat duhur katakan, itu sholatnya kan 3 rakaat itu kan dilakukan dalam keadaan sudah keluar waktu. Kok bisa cuma 1 rakaat sudah dihukumi ada, padahal yang tersisa masih 3 rakaat, kok tetap masih dikatakan ada? Para ulama menjelaskan bahwa ya tetap cukup dihukumi ada. Karena pada hakikatnya 1 rakaat itu, sholat itu pada hakikatnya adalah 1 rakaat, dan sedangkan rakaat kedua, ketiga, keempat itu hanyalah mengulang rakaat. Jangan salah paham ya. Jadi kan istilahnya semua rukun itu sudah dilaksanakan, hampir semua rukun itu sudah dilaksanakan dalam 1 rakaat. Semua rukun hampir sudah diselesaikan dalam 1 rakaat. Oleh karena itulah yang namanya sholat itu walaupun kamu cuma 1 rakaat di dalam sholat itu sudah dihukumi ada. Wa illa ladunaha tidak di bawah 1 rakaat. Wa illa faqadha'un, ini artinya tidak dihukumi ada kalau kurang dari 1 rakaat. Langsung dihukumi itu artinya qadha. Kamu sik kayak takbir, cowo pecepetan ya, bingung. Sing mari kerja, sing mari kuliah ngono semisal. Marono waktune wis sawempit mek karek 1 menit 2 menit. Wudu, mari wudu langsung takbir. Allahu Akbar. Sik kayak takbir marono kok wis krungu adzan. Maka ini statusnya salatnya adalah salat yang qadha. Salat yang dilakukan di luar waktu. Salat yang dilakukan di luar waktu. Artinya berarti bagaimana? Berarti ya dari segi itunya kamu dihukumi qadha. Yang penting itu yang ingin saya garis bawah yang pertama adalah jangan ada pemahaman bahwa itu salatnya batal. Biasanya orang awam itu ngono sih kayak takbir, Allahu Akbar, marono krungu adzan, ature adzan batal lagi. Akhir-akhir kan ngono to, Pak. Aku biyen nek sagurunge belajar Fathul Muin ya ngono. Biasanya aku biyen pas wayahe salat tahajud atau salat witir biasanya. Awak dhewe kan tangi bengi kan rada angel to, Pak. Kayak nang pondok ora enek sing gugah. Tangi-tangi dhewe. Takbir sik kayak takbir Allahu Akbar lah kok marono adzan subuh. Anggapanku biyen jenenge adzan subuh waktunya sudah keluar ya berarti batal. Batalnya ae wis. Agak-agak wong awam saya rasa kebanyakan pemahamannya seperti itu. Gitu loh. Makanya yang perlu ditegaskan sekali lagi, enggak ada istilahnya salat itu dihukum batal gara-gara keluar waktu. Salatnya tetap sah, hanya yang menjadi penitik bedaan hukumnya adalah tentang permasalahan ini salatnya dihukumi ada ataukah salatnya itu dihukumi qadha. Ngaten lho. Artinya berarti begini. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, perbedaannya adalah tentang permasalahan ya Allah ya Rabbi ya Karim kalau sudah masuk ke qadha, wicah berarti hukumnya berarti kamu sama halnya mengeluarkan sholat di luar waktunya. Paham ya? Ya tapi tetap ya itu hukumnya cara bahasa nih berkumpulnya hukum wajib sama haram. Cara bahasa kasarane ngomong ngono. Jadi kamu sholat tapi waktune karek 1 menit cara ngono gak sampai serakaat. Itu tetap kamu wajib sholat. Tapi satu sisi kan kamu mendapatkan hukum haram, mendapatkan hukum dosa karena kamu mengeluarkan sholat dari waktunya. Tapi kamu harus segera. Ojo marono halas kurang 1 menit gak nutut mesti sangko ae ambek asar. Enek bocah-bocah biasa ngene, sangko ae mesti san. Aku tak istirahat dhisik gak urungane gak nutut kurang 1 menit lho, gak iso ngono, Pak. Yang namanya sholat itu harus disegerakan walaupun kamu cuma tersisa 1 menit, gak cukup 1 rakaat. Jadi terkumpul antara hukum wajib sama hukum haram. Cara bahasa sarane ngomong ngoten. Lah, sekarang yang menjadi titik pembahasan adalah nanti niatnya gimana, adaan atau qadhaan. Kalau niatnya lengkap loh nggih. Sholli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbil qiblati adaan ataukah qadhaan. Kan tadi kan sudah jelas kalau 1 rakaat itu statusnya ada.
Kalau kurang dari 1 rakaat, takbir kira-kira maring ini asar iki, gak sampai 1 rakaat iki. Apakah niatnya qadaan ataukah adaan? Kalau di sini dikatakan bahwa wa fisin min manasuhu wa naqal az-Zarkasi kal qaumul anil ashab annahu haitsu syara'a fil waqti nawa al ada'a wa ilam yabqa minal waqti ma yasa'u rak'atan wa qala al imam la wajha liniyatil ada idza alima anal waqta la yasa'uha bal la yasihu. Jadi dengar ini menurut satu pendapat mengatakan bahwa kalau sekiranya kamu sholat itu sudah tidak akan menemukan 1 rakaat, maka niatnya jangan ada. Niatnya jangan ada. Langsung qadaan. Karena statusnya sudah jelas, Pak. Tapi sebenarnya qadaan adaan ini bukanlah niat yang wajib. Tapi keoleh keliru. Niat sing ora wajib tapi keoleh keliru. Lek kepengin selamat ora usah niat ngono ae. Ora usah niat adaan nih maksudnya. Mas usolli sing wajib kan usolli fardhol marono niat salatnya kemudian makmuman atau imaman. Guys, niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa ya'samu bi ikhraji ba'diha 'anil waqti wa in adraka raq'atan laini yang perlu digarisbawahi. Wa ya'samu dan seseorang itu akan berdosa bi ikhraji ba'diha 'anil waqti sebab dia mengeluarkan sebagian sholat dari waktunya. Wa in adraka raq'atan walaupun dia sudah menemukan 1 rakaat. Tadi dikatakan bahwa orang yang dalam sholatnya itu sudah menemukan 1 rakaat, cuma yang lainnya keluar dari waktu. Itu hukumnya dia tetap berdosa dari segi dia mengeluarkan sebagian sholat dari waktunya. Jadi pikir, loh wis jare emang 1 rakaat hukumnya wis ada. Berarti kan ora dosa hukumnya wis ada. Oh, dosa. Itu namanya mengeluarkan sebagian sholat dari waktunya. Haram. Yang lagi tinggal akan ngoten ai bila khilafin. Ini dengan tanpa adanya khilaf. Ini ngoten aja ya. Lau na'am. Lau syara'a fi ghairil jum'ati wa qad baqiya ma yasa'uha jaza lahu bila karahatin ayyutawwilaha bil qiraati awil dzikri hatta yakhruja al waqtu wa illam yuqi minha raq'atan fihi alal mu'tamad. Ini pembahasannya membahas tentang masalah mengeluarkan sebagian sholat dari waktu. Itu hukumnya bagaimana? Kalau tadi mengeluarkan sholat dalam keadaan memang waktunya itu kurang dari 2 menit, waktunya itu kurang dari waktu yang mencukupi terhadap 4 rakaat atau jumlah rakaat sholatnya, itu jelas haram. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah ketika kamu itu menemukan durasi waktu yang cukup untuk melakukan jumlah rakaat yang akan kamu lakukan, hanya saja kamu memperpanjang sholat tersebut durasinya sampai menyebabkan sebagian rakaat menjadi keluar. Yang ingin dikatakan lau syara'a, andaikan ada seseorang fi ghairi salati, seseorang itu masuk sholat tapi selainnya sholat Jumat, waqad baqiya minal waqti ma yasa'uha, dalam keadaan masih tersisa dari waktu sholat durasi yang sekiranya cukup untuk dia melakukan jumlah rakaat tersebut, jaza bila karahatin ayyutawwilaha bil qiraah awil dzikri, maka boleh bagi dia untuk memperpanjang sholatnya dengan bacaan Al-Quran atau dengan bacaan zikir hatta yakhruja al-waktu, sampai waktunya keluar. Umpama izul salat subuh, Allahu Akbar, sing diwaca sabihis maneh Al-Baqarah, Pak, sampai jam itu ngawur ya. Iya toh? Tapi salat awal waktu. Iya enggak? Salat di awal waktu berarti kan merupakan sebuah durasi, menemukan sebuah durasi yang kadarnya itu cukup untuk melaksanakan 2 rakaat. Ya kan? Hanya saja dia sengaja untuk memanjangkan salat tersebut
baik dengan bacaan Al-Qur'an atau bacaan zikir, sampai menyebabkan sebagian rakaat itu keluar dari waktu. Itu bagaimana hukumnya? Jaza bila karohah, boleh tanpa adanya hukum makruh. Jadi jajalan ya, Allahu Akbar, maca Al-Baqarah, bocah Al-Baqarah sabihi saya padha jelungup dhewe-dhewe. Yes. Tapi inilah realita yang terjadi. Karena dulu diceritakan bahwa kenapa kok nggak dosa? Ini pertama dulu. Kenapa kok nggak dosa? Karena li'annahu istahraqa al-waqta bil ibadah. Karena dia menghabiskan waktu untuk melaksanakan ibadah itu. Beda dengan orang yang dari awal sudah tidak menemukan durasi yang pas untuk jumlah rakaat yang dia akan lakukan sholatnya. Ya, kalau ini enggak dari awal waktu, dia menemukan durasi waktunya, cuma sengaja memanjangkan, orang masalah. Karena diriwayatkan, bahkan dengar ini dia akan wa ilam yuki min harakatan fi alal mu'tamad. Bahkan walaupun dia tidak menemukan durasi sak rakaat. Lah mulai maca Al-Baqarah nang rakaat pertama lah ya orang ngerasa rakaat ora tutuk, Pak. Iya tuh. Al-Baqarah 3 juz meh 4 juz ya. Kuwi lek sak jusan mbok gawe setengah jam ngono ya. Ya kira-kira ya 2 jam dhewe kuwi. Syekh saya delon kira Al-Baqarah hampir 2 jam. Ada yang sedengan itu 1 jam 45 menit. Nah, karena memang diriwayatkan ngeriki walidzalika ruwiya Siddiq radhiyallahu anhu annahu tawwala bihim fi salati subhi faqila lahu ba'da an faragha kadatis syamsu an tatlu'a faqala law talat lam tajidna ghafilin. Ngeriki ketika akan suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu memanjangkan waktu salat subuh. Salat subuh ini tidak umum. Cara soalnya sampai jelungup kira-kira kuwi. Satu riwayat itu mengatakan di sini diwaca surat Al-Baqarah. Lah tenanan lho, sahabat zaman biyen niku seneng, Pak. Imane kuat cara bahasane wong-wong mereka berdiri di dalam salat tidak menggunakan telapak kaki, tapi mereka berdiri di atas keimanan mereka. Ya toh? Ya kalau kamu sholat berdiri di atas telapak kaki kamu, 5 menit rasanya segeringgingan kabeh pisan. Tapi kalau kamu berdiri di atas iman kamu, niscaya 2 jam aja nggak kerasa. Ya para? Loh iya. Para sahabat zaman biyen, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq maca diwaca Al-Baqarah. Sampai selesai Al-Baqarah, sampai selesai salat subuhnya. Kemudian ya bahasane mbuh kuwi protes, mbuh kuwi saking mengabari para sahabat matur dumateng Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, hampir saja ini matahari ini terbit. Mari ini salam langsung diomongi. Matahari ini pun berarti terbit. Sayyidina Abu Bakar, beliau seorang yang berilmu langsung malah digetne mesisan. Andaikan aku mari salat, andaikan aku menyelesaikan salat dalam keadaan matahari sudah terbit pun, niscaya kita semua tidak akan dicatat dalam golongannya orang-orang yang lalai. Jadi Sayyidina Abu Bakar, lek makmume awak dhewe gak atik ngono-ngono gablek iku suweni wae. Batal salat dhewe. Wis mubarokah ae, Pak. Mubarokah salat dhewe ngono ae lah awak dhewe ngene iki. Iya, enak desa kayak omongan wong. Ngoten nggih. Jadi memang realitanya tinggal akan ngeten. Jadi ini wahada suratul mati al-jais ini merupakan bentuk memanjangkan sholat yang diperbolehkan. Tapi dengar ini tinggal akan wa ma'adzalika fal aula tarkuhu. Walaupun boleh, tapi sebaiknya jangan seperti itu. Yes. Awakmu maca surat Al-Baqarah marono ya lara seminggu. Tapi enggak. Di siapa itu jenenge di Temboro itu kalau terawih ada loh di Temboro itu terawih semalam full khatam Al-Quran 8 jam. Enggak, imamnya siji ngatasi loh temenan ya itu tadi karena mereka tidak berdiri di atas
telapak kaki, tapi mereka berdiri di atas telapak keimanan. Wah, jadi ini ngono. Awak-awak dewe ini berdiri di atas telapak kengantuan, awak dewe ya. Anjen dasar iki ngantuk awak dewe. Ya tangi saking digugah Gus ngono lek ra digugah ya sembuh iku. Kan ngono to, Pak. Ini belajar kita bagaimana caranya kita itulah alasan para orang-orang terdahulu kenapa kok bisa mereka itu kuat. Mereka itu kuat, alasannya itu. Kalau kita berdiri di atas telapak kaki, kalau beliau berdiri di atas telapak keimanan, sehingga tidak goyah sesedikit pun. Iso malah ngawang ya, Pak. Iso malah ngawang. Pon, dengar iki dengan dikaaken-aken. Ngene iki saking awak dhewe iku ben paham bedane ambek awak dhewe ambek wong-wong zaman biyen. Zamane para sahabatnya maca salat subuh maca Al-Baqarah tenanan. Kowe tak imami aku maca sabih saya rada ngrundel ya. Salat dadi Gus kowe ringe Gus subuh. Sabih wis kedawan. Aku yang salah trauma, Pak. Ngimami awakmu tak wacana alam nasr wis coba pet ya panggah ngantuk ae. Wis mesti sana tak wacane sabih aku. Yes. Aku iki asline kayak biyen iku kan tak wacana alam nasr to. Tapi sak durunge takbir aku wis pesen dhisik, Cah, aja ngantuk lho ya. Tak wacana alam nasr, tapi aja ngantuk. Panggah ngantuk ae. Wis mesti sana ae wis sabih. Cara ngantuk kan jelas ngono lho awakmu gara-gara aku kesuwen ora apa-apa wis mesti sana ae. Pun, itu ngoten. Gak satu sisi memang saya itu yang saya panjangkan itu cuma salat subuh. Salat subuh, kenapa kok salat subuh itu merupakan salat yang di situ panjang, yang durasinya memang sangat disunnahkan untuk lebih diperpanjang. Karena di dalam ayat Al-Qur'annya dingendikaken inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Ini sebenarnya ayat ini sudah saya bahas di ngaji tafsir. Dulu pertama sebelum saya tahu ini di tafsirnya saya sudah didhawuhi dulu sama Gus Tufel. Jadi Gus Tufel itu tahu ke saya bahwa inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Inna Qur'anal fajri sesungguhnya Al-Qur'an. Artinya salat yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an. Al-Fajri yang mana itu di dalam salat subuh. Kana masyhuda. Merupakan sebuah bacaan yang disaksikan. Yang disaksikan banyak malaikat dalam salat subuh, banyak malaikat yang turun. Ya, sehingga di situ seperti yang didakwakan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya beliau tahu salat subuh adalah salat yang sangat disunnahkan untuk memperpanjang durasi salatnya dengan bacaan Al-Qur'an. Yaitu salat subuh. Monggo salat subuh iku wae ngantuk-ngantuk. Ya sembuh Cah aku ya ora ngerti aku. Ya anjen ngono kok. Jadi ora kok aku bahasa kasar ngomong adrenalin kepingin menguji kengantukan kamu ya ora. Ayat keliru ora ngerti lek awakmu wis. Diwacane ngono seting jelung Pak Al-Baqarah maneh tambah. Jare heso tak salah dhewe Gus. Yes. Asli ini sabih ora kedawan lho ya. Rumah saku lho ya. Sabih kan cuma satu halaman. Satu halaman itu kalau orang bacanya cepet ya 1 menit. Paling dikayak model tartil itu 2-3 menit. 2-3 menit. Dibanding kamu scroll HP, dibanding kamu ngerokok, oleh bilang batang kuwi. Ya coba ya awak dhewe Pak manusia akhir zaman ngene iki cara bahasane ngono. Pon ingaten nggih. Pon. Kita lanjutkan. Fa illam yabqa minal waqti ma yasauha au kanat jum'atan lam yajuz al-maddu. Kalau durasi waktu yang tersisa di waktu sholat itu memang tidak cukup untuk melaksanakan sholat dengan jumlah rakaat jangkep atau di dalam sholat Jum'ah, maka tidak boleh diperpanjang, tidak boleh diperlama. Kamu sholat, Allahu Akbar, sudah tahu bahwa ini nggak akan cukup untuk sholatnya itu durasinya benar-benar mencakup semua rakaat. Kamu takbir Allahu Akbar, tersisa waktu 2 menit.
coro digawe sholat petang rakaat itu ya hak cukup, maka nggak boleh diperpanjang. Diperlama kamu baca sabihis, nggak boleh. Bahkan ada yang mengatakan harusnya kalau waktunya sudah mepet, maka sholatnya itu cuma ini di kelanjutannya. Ini lanjut. Au kana Jumatan lam yajuz al-mad, atau bahkan sholat Jumat itu tidak diperbolehkan untuk diperpanjang. Jadi diperpanjang yang diperbolehkan itu ketika kamu sholat dalam keadaan waktu masih tersisa durasi yang bisa melaksanakan semua jumlah rakaat. Kalau enggak cukup durasi waktunya, turun, guys. Bon. Nah, ini keterangannya. Sekarang pembahasannya adalah kalau waktu sholatnya itu tersisa hanya sangat ngepres, itu gimana? Wala yusannu al-iktisaru ala arkanis sholati li idraki kulliha fil waqti. Dan tidak disunnahkan untuk meringkas sholat hanya kepada rukun-rukun sholat saja dengan tujuan untuk menemukan semua sholat di dalam waktu. Artinya bagaimana? Yakni lau baqiya minal waqti ma yasa'al arkana faqat. Yakni kalau semisal sholat petang rakaat kuwi, Pak, awakmu yang tersisa durasi waktunya itu 3 menit gitu ya. Kalau kamu ekspres, ya bahasa naungan senengan sholat ekspres itu, Pak. Kalau kamu ekspres dengan sekira kalau kamu cuma melakukan hal-hal yang menjadi rukun-rukunnya sholat saja, niscaya waktu akan cukup. Apakah wajib cuma meringkas sholat tersebut atas rukun-rukun saja? Ataukah tetap sunnah untuk melakukan sebuah kesunahan-kesunahan di dalamnya? Maka jawabnya tengriki, tidak disunnahkan untuk meringkas sholat atas rukun-rukunnya saja. Tetap disunnahkan untuk membaca kesunahan-kesunahan, bahkan sekalipun terjadi keluarnya sholat sebagian sholat. Contohnya, ngerti akan ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi semisal kan nang jerone salat itu kan sing wajib mek didik to, Pak. Takbir, Allahu Akbar. Doa iftitah juga enggak sunnah. Yang wajib cuma Fatihah. Surat-surat pendek juga sunnah. Ya. Ruku, yang wajib kan cuma ruku dan tumakninah. Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azimi itu kan cuma merupakan sebuah perkara yang sunnah. Ya kan? Kemudian kalau sampai yang tahiyat itu kan yang wajib kan cuma sampai sebelumnya salawat Ibrahimiyah. Salat Ibrahimiyah itu kan hukumnya sunnah. Itu durasi lumayan panjang. Salat Ibrahimiyah setengah menit loh. Lha iya to, aku lek kadung perhitungan kan ngono. Hitung kabeh. Maka tengriki dikatakan tidak disunnahkan untuk meringkas salat hanya kepada hal-hal yang wajib saja. Nah, lah nek aku tak walik, wong awakmu ora jerone, jangankan di dalam waktu yang sifatnya sudah sempit. Awakmu waktu masih panjang loh, kamu biasanya cuma iktisar ala arkanis shalah. Sing mbok waca mek sing wajib-wajib tok. Iya ora. Modelmu gawayane alasan iki waktune sampun telas, modelmu biasane lho. Salat dalam keadaan waktunya masih banyak sing diwaca mek sing fardu-fardu tok. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wala bolin, Allahu Akbar. Modelmu ngono to, Pak. Langsung ora atik model-model maca rada atik maca anu kan ora. Wes. Ini artinya seperti itu. Jadi kita usahakan ojo model satset kaya ngono kuwi, ya. Iki kalau ulama zaman dahulu iki terlalu husnudzon, lek model casing ora patut untuk dihusnudzoni lho masalah, lek casing model selawat iku selawat model cepet-cepetan. Mangane nang kene dingendikaken iki saking husnudzone, Pak. Mulai salat ini dalam keadaan waktunya sudah sempit, tidak cukup untuk mencakup semua rakaat, maka tetap disunnahkan untuk melakukan sunnah-sunnah.
Tidak boleh cuma model napa iku jenenge meringkas salat kepada rukun-rukunnya saja. Pun farun jundabu takjilu sholatin walau isya'an li awali waqtiha. Ini mawon kalau nggih badhe lanjut Pak. Pun ilauna wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.